Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima, jual. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala waktukum ya ustaji. Sa as'alukum ani soal. Apa nanti lah. Hunaka fi mahadi maudud al-ustad yaqul annal gina haramu haram halalu halal. Sa'as'alukum ilaikum. Maksud dari annal gina halalu halal haramu haram itu apa? Cak. Yang kedua Maratan ukhra. Naam. Mada soal maratan ukhra anil halal wal haram mada. Fil ma'hadi hunaka anal ustad yaqulu anal gina ustad anal ustaji ma'hadikum ya fil ma'hadi yaqulu anal gina huwa gina al-ghina'u kekayaan gina oh seni naam oke annal gina huwa haramu haram halalu halal haramu haram halalu halal menurut Ca Nun kaifal murad ya halalul haram halalul halal wa haramu haram ma makna annal hukmul gina huwa haramu haram halalu halal qala al ustaji maksudnya hukum gina itu sebenarnya haram atau halal seperti itu. Yang kedua sami itu annal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi du'aihi Allahumma ahyini miskinan wa atmitni miskinan wasurni fi jumratil masakin. Di sini banyak kemungkinan orang yang memikirkan seperti apa sih miskin yang sebenarnya di dalam doa Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Syukron ya. Nggak usah saya jelaskan, memang sengaja Anda harus bisa mencari ilmu dari sesuatu yang tidak bisa Anda pahami. Ilmu itu tidak hanya datang dari sesuatu yang Anda paham. Ilmu juga bisa datang kepada Anda melalui sesuatu yang Anda tidak paham. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Gitu ya, ya. Jadi tidak selalu paham. Orang itu kadang-kadang perlu tidak tahu, tidak hanya selalu perlu tahu. Dan nanti Anda akan tahu. Kalau Anda sampai tahu semua, nanti Anda bunuh diri. Ada beberapa hal yang Anda tidak perlu tahu sama sekali, gitu ya. Nah, makanya ini tidak saya terjemahkan, gitu kan? Gitu. Karena saya sendiri tidak paham-paham amat. Tadi tanya mengenai musik ya, tentang lagu. Ini Anda yang tanya apa Anda ditanya Ustadz? Jawab bagaimana? Kemarin tentang ada materi tentang di pondok ada materi tentang musik. Lagu. Lah ustadznya mengatakan bahwasanya musik itu andal ghina halalu halal haramu haram. Ya, bahasa Indonesianya apa? Sesungguhnya musik itu ada yang halalnya halal, ya haramnya haram, seperti itu. Yang maksud dari halalnya musik itu seperti apa, dengan yang haramnya itu seperti apa gitu loh. Wong yang ngomong dia kok nanyanya ke saya. Iya aneh itu. Emang dia ponakan saya. Aneh apa Caca ini? Gini aja, gini saya nyumbang gini aja. Yang itu lagu apa musik? Musik. Sama ya? Musik sama lagu. Oke. Yang dimaksud musik itu apa? Jadi sebelum menilai tentang musik, tanya dulu musik itu apa maksudnya? Apa bunyi, nada, irama, alatnya, yang mana musik itu? Yang dimaksud musik itu apa? Atau lagu itu apa? Coba kalau Anda yang sekarang jadi ustadz itu,
Mungkin keseluruhannya. Keseluruhannya. J. Jadi tidak boleh ada seluruh unsurnya itu. Iya benar. Gini loh Mas, musik itu satu bunyi unsurnya. Jadi bunyi tidak boleh, haram. Tidak. Nggak, oke. Jadi bunyi nggak haram. Oke. Nomor 2 nada. Da 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 itu nada. Naik turun. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke, berarti bunyi dan nada boleh. Irama. Da 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 di 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 itu nada namanya irama namanya. Ada da 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 di du di du di du di du di. Itu irama. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Terus apa mana liane? Ya sudah cuma 3 itu Pak. Paling alatnya. Ini alatnya nih, kuningan sama besi. Boleh enggak kuningan sama besi? Boleh. Boleh. Terus yang haram apanya? Enggak, dari unsur musik itu kan ada unsur yang membawa kita ke seperti melupakan alam ini sesaat seperti itu. Contohnya. Nah, salahnya kamu bisa dibikin lupa. Loh yang lupa kamu kok musiknya yang disalahkan? Adakah kamu itu dikit? Adakah kesangkut pautan antara musik dan diri seorang yang mendengarkan Ya musik? kamu jadi manusia yang istiqomah, mau denger musik aja terus lupa. Sing disalahin musiknya. Gimana sih? Yang lupakan kamu. Kok musiknya yang salah? Mendengarnya duduk terus lupa. Yang lemah kamu yang kamu salahkan musiknya. Kok terus sing diharamkan musiknya? Biar tak maksudnya. Kan yang lupa kamu. Yes. Karena kamu itu gampang terpengaruh. Ngek terus lupa Allah gitu kan. Lah sing lali kon dhewe kok kamu sendiri. Itu gimana kok nggak jujur gitu itu? Kenapa? Lah kok musiknya yang disalahkan? Yang mungkin itu sebagai argumen Ya. Menurut Cak Nun sendiri, apakah lagu atau musik itu sendiri bagaimana pandangannya seperti itu? Adakah halalnya atau haramnya? Seperti mohon maaf mungkin Oke. Ini alat musik Mas ya. J. Ya, ini halal. Sini kalau kepalamu haram. Iya toh. Kok ada barang tuh haram? Yang haram tuh babi, khinzir, tuh apa maisir ya toh Pak ya. Yang lain tidak haram. Penggunaannya bisa dipakai untuk menyakiti orang, untuk mengganggu orang. Yang salah itu perilakunya, bukan alatnya. Mosok saya bunuh orang pakai pisau terus pisau haram, ngono. Mohon maaf ya. Terus ada perempuan diperkosa. Terus akhirnya berarti haram memasukkan makanya nomor 1 itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima, duel kita. Quran hadis itu alat, dia bukan subjek. Subjeknya akalmu, pikiranmu, logikamu, analisismu, kan begitu. Quran hadis itu alat, bahan untuk mencari pedoman dari Allah. Jadi pendidikan Islam nomor 1 itu penggunaan akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidak ada afala taqra'unal Quran, yang ada afala ta'qilun. Jadi nomor 1 itu akalmu sendiri.
Saya tanya, andai kan tidak ada Quran, kamu memperkosa wanita apa tidak? Aku tanya, andai kan tidak ada Al-Quran, kamu memperkosa apa tidak? Enggak toh? Memperkosa? Loh. Kan kamu manusia, kan kamu bisa tahu nilai kemanusiaan meskipun tidak ada Quran. Andaikan tidak ada hukum negara, kamu kan tidak akan mencuri toh, kan kamu punya akal. Jadi alat utama itu akal dan kolbu, gitu loh. Kamu tidak akan menyakiti orang karena kamu punya hati. Untuk apa kamu pakai Quran tapi tidak pakai hati? Untuk apa kamu pakai syariat Islam tapi tidak pakai akal? Mas ya, gitu ya. Oke. Ya itu saya jawabnya kepada siapa enggak jelas, yang ngomong Ustadz Anda. Ya, tapi kira-kira begitu ya Mas ya. Ini saya sampai teriak-teriak. Karena tadi saya disebut apa tadi itu loh. Apa sih? Apa Mas? Apa? Enggak, aku rapopo lho. Enggak mungkin saya marah, enggak mungkin. Acting kan tadi, enggak setuju duel kita. Hahaha, menurut toh? Iya toh? Kalau orang enggak acting mana bisa begitu? Ayo duel sekarang. Mus metenteng toh. Aku enggak terima duel. Ya dah. Hidup sekali kok marah-marah, enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin lah. Aku itu ingin supaya engkau gembira. Aku datang ke sini supaya engkau besar hatimu, cerdas pikiranmu, jembar hatimu, gitu ya. Oke, yang pertanyaan sampean yang baju hijau tadi. Afwan Ustaji, As-soal al-asani. As-soal asani Hanifan. Yang apa yang mah? Allahumma ahyini miskinan. Oh, miskin. Oke, gini. Kenapa Rasulullah ya? Antum tolong Pak, tolong jelasin kembali. Antum. Tadi ada sebuah doa Nabi dalam sebuah riwayat hadis, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa saya itu miskin, gitu kan ya? Atau miskin. Iya. Jadi padahal Rasulullah itu kan sudah dinyatakan makhluk yang tidak kekurangan apa-apa. Minta aja pasti dikasih, nggak minta juga dikasih. Tapi Rasulullah tidak. Maka sesungguhnya di balik itu ada makna tersirat. Rasulullah sesungguhnya kaya, gitu. Tapi dia selalu rendah diri, kemudian dia tundukkan diri. Ini sebagai pembelajaran bagi kita umatnya, bahwa kita tuh jangan memiliki sesuatu yang berlebihan. Saya kira begitu saja. Ya gue jawabannya kayak banget milih sing ndi ngono ya. Kayak banget, dari filosofi, dari dialektika, dari logika semua bisa, dari nas-nas juga bisa. Jadi gini loh Mas. Ini jawaban pribadi ya. Saya itu andaikan saya kaya, saya akan hidup secara miskin. Saya. Dan sampai hari ini saya hidup secara miskin. Saya tidak tahu saya kaya apa tidak, tapi saya hidup secara miskin. Makan saya cuman seperti itu, tempat tidur saya seperti itu, saya masih cuci sendiri, saya masih korah-korah di dapur, saya tidak punya pembantu, saya nyetir sendiri, gitu ya Mas ya. Kecuali jarak jauh mereka tidak tega sama saya. Jadi saya hidup secara miskin, itu satu ya. Andaikan saya kaya, tidak akan saya pakai kekayaan untuk menghidupi saya. Karena saya pribadi memilih untuk hidup secara miskin, biasa saja sampai hari ini, ya Mas ya. Dan saya tidak pernah meningkat loh budaya saya. Kita semuanya itu, ya tempe, terus kuakui lah, gitu ya. Dan saya masih hidup seperti di pesantren dulu sampai hari ini. Tidur di kasur tuh malah nggak enak. Saya tuh
Oh enggak. Saya bisa kok tidur di kursi bangku sekolah untuk ini guys. Sampai pagi enggak ada masalah saya. Saya tidur dalam posisi apapun tidak ada masalah, karena tidur bagi saya adalah peningkatan kekuatan sel-sel saya. Semakin saya tidur enak, semakin lemah sel saya. Semakin saya tidur tersiksa, semakin memberontak sel saya sehingga menjadi lebih tangguh. Ngono dia aku. Kalau nggak percaya nanti malam kamu tidurnya gini sampai pagi. Iya. Jadi saya nomor 2 mas, saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir. Kalau fakir harus ditolong. Tapi kalau miskin itu baik. Saya loh mas, kaya itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Al fakru di situ tidak harus kemiskinan harta. Orang yang mempertahankan kekayaan berarti dia jiwanya miskin. Orang yang masih mencari kekayaan berarti dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya dia tidak mencari kekayaan. Orang yang mencari kekayaan pasti orang miskin, kan begitu. Sama dengan Anda hidup di dunia kok menumpuk dunia, goblok. Oh sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia itu mencari akhirat. Gimana sih Anda ini? Wes dek kali kok ndi kali ini? Lo sekali kok. Terus kamu bikin drama mencari Tuhan. Terus Tuhan datang. Lu sikit biar dek kene aku. Dari dulu di sini kamu ndak lihat. Sampai ada ngomong wali tadi ya. Ada seorang waliullah di daerah di tempat saya di Mojo Agung. Dia tidur telentang di tengah jalan raya. Jalan lintas Jakarta Surabaya. Telentang. Terus dia nangis, wow, kayak bayi. Dia sudah tua waktu itu, sudah 70-an. Terus dia tidur kayak bayi, terus nangis kayak bayi. Polisi kan jalan macet, polisi datang. Mbah, enten napa sampean iku mriki niki? Anu apa sampean kok nangis nih? Gitu bahasa Jawa Timur ya. Kan macet ini. Tapi tidak ada yang berani sama mbah ini. Jadi dia kayak bayi itu loh, kayal-kayal itu loh ya. Terus ditanya beberapa kali baru dia menjawab. Wancane matane pijek kabeh. Ket mang Kanjeng Nabi rene gak ono sing nyopo. Dodolan tok ae raine arek-arek iki. Ndolek bathi tok Kanjeng Nabi iki ket mang keliling delok-delok kon gak ono sing nyopo situ-situ oh. Gak ono sing selawat situ-situ oh. Wah, aku seneng banget adegan iki, seneng banget. Gitu kan. Terus polisi ini nggila mboten ketok ya mbah. Sampean saged delok mriki mboten ketok. Lah anjene raimu ku ndelok dhuwit tok ae pintere. Mulane gak iso ketok Kanjeng Nabi. Ngono deh. Itu kejadian bener-bener. Ya apa kate ketok Kanjeng Nabi wong merak matamu iku mek dilatih nek gak ndelok dhuwit, ndelok arek wedok ayu, ndelok susu, ndelok mesti ya Kanjeng Nabi gak ketok. Oh, dioring-oring polisi ini. Ya wes ngono. Terus dia kayal-kayal. Wah, akhirnya aspalnya tuh pecah-pecah karena si mbak itu kayal-kayal. Jadi kalau dia itu marah anjlok itu yang hancur bukan kakinya tapi aspalnya. Makanya jangan bikin saya marah. Aspal tak rusak kabeh pegalongannya. Gitu. Tapi sikilku dhewe sing bundas rek. Itu ya mas ya, apa namanya? Mungkin bisa menjawab sedikit soal wali tadi ya. Tapi kan wali itu ya wali yang nggak pakai aturan mas. Apa sebabnya wali di sana di sini gini sana kok gini? Nggak ada aturan sakarep-karepe. Oh dia majdzub kok. Loh dia cuman mediumnya Allah kok. Yang orang saya ceritakan kalau ke masjid itu nguyuh ngakar wah di masjid. Ini beneran. Bentar kalau selawatan bareng dia terbangnya leren terbangan kok tahe itu kan. Terbangi. Terus dia ngomong, wah. Ini ribuan orang kan pakai sekian petromak gitu. Dia wah mati pet lampunya kabeh. Karena dia pukul satu kali pak
terus dia kapok kan yo gitu. Coba wali ngono iku coba. Kok nek kepengin dadi wali gendeng ngono iku. Wali kok ditakokno. Wong wali itu ana wong nagih utang lesu. Jangan main-main kalau sama Tuhan. Kalau kalian nagih utang Tuhan kan ini. Ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung. Terus dia sholat di situ tiap hari, dia mimpin. Ternyata ada Cina-Cina datang dari kota, ternyata masjidnya masih banyak utang. Tegelnya masih utang, gendengnya masih utang, kayaknya ditagih dia sama Cina-Cina loh. Imam, ini belum bayar, ininya belum bayar. Lah isin deh. Lagi jebol arah-arah ini utang ya masjid. Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, udah tunggu sebentar, jangan main-main kau sama Allah, jangan nagih-nagih kau sama Allah, dibayar kamu nanti, ngono gitu. Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nagih-nagih kamu. Terus dia masuk masjid, siap itu, ya Allah, ini rumahmu masih punya hutang ya Allah. Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya, masa rumahmu punya hutang? Aku yang hanya penjaga saja malu, masa engkau tidak malu? Bayar hutangmu ya Allah. Wani kowe ndonga kaya ngono. Wani kowe ning wali sing wani ngono kowe. Dia belum selesai berdoa ada mobil datang weng. Terus dia hentikan doanya, dia keluar, orangnya di mobil yang baru dari turun. Imam, bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita? Kita kan juga pengen menyumbang, kita juga pengen berkah, kita juga pengen jariah. Masa tidak minta kita? Kita kan juga pengen. Jadi ada orang lain yang tidak dimintai sumbangan, marah. Terus si imam, si wali bilang, ya sudah itu bayar Cina-Cina itu, bayar Cina-Cina. Lu asik dah mas, ngono kuwi. Makanya Anda sama dunia itu jangan terlalu mentoyong gitu. Sudahlah, asiklah sama Allah. Semua syariat itu dasarnya asal usulnya adalah cintamu kepada Allah dan cinta Allah kepadamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan begitu. Jadi semua ini asal usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka kalau memang mereka mencintai aku. Cinta loh mas, bukan ketaatan, bukan komitmen, cinta. Kalau mereka memang mencintai aku, ikutlah Muhammad, yang begitu. Jadi kita ini ikut Muhammad karena cinta kepada Allah. Jadi cinta mas. Sudahlah, saat temanmu tadi yang penting cinta kepada Allah, gitu loh mas ya. Oke, pertanyaan Anda tadi apa? Daftari. Islame nyongke Islam golek slamet ngono diterima karo Kangjeng Nabi napa mboten? Gur golek slamet wis pokok men ngono. Satu-satunya yang diterima oleh Allah itu adalah Rasulullah, yang pasti diterima oleh Muhammad dan yang disebut Muhammad. Misalnya Abu Bakar, Umar. Lah kowe salah urip saiki. Mbok kowe biyen nang Mekah njur melu-melu nimbake pemijeti kan sikile Kanjeng Nabi ben kowe dijamin swargane. Kan beberapa sahabat dijamin surganya oleh Rasulullah. Jadi itu yang pasti. Selain itu, biar Imam Syafi'i, biar Buya Hamka, biar Ketua MUI, biar Imam Khomeini, biar siapa saja posisinya sama dengan kamu, belum tentu diterima. Ayo piye? Dan tidak penting itu. Bingung diterima apa ora trimo ora penting. Seto. Ojo dadi Nabi Musa lho kowe. Tenang sih. Tenang sih. Nek aku bocorke kapal didelok sik kok bocorke kapal, aja takon sik. Ngono, nek aku nguntir gulune cah cilik meneng sik piye ya? Ngono, aja langsung takon. Kowe engko ayo takon pisah meneh aku ngene. Hadza firaqun baini wa bain. Inilah saat perpisahan aku dengan engkau. Meneng ya. Dan itu tidak penting, ngono toh? Dipotong misalnya ke YouTube.
Wah, menurut MH ridho Allah tidak penting. Oh, no. Ayo kana lebokno kana. Arepmu kana ayo. Nek cangkemmu pedot aja sambat aku. Ngene lho Mas. Kamu itu tidak usah sibuk mencari ridho Allah, meminta ridho Allah. Kamunya yang harus terus menerus ridho sama Allah. Rodiyatan, bukan mardiyatan, rodiyah. Kamu yang harus memastikan setiap saat ridho kepada apapun saja yang Allah tentukan untukku. Kamu ridho, efeknya pasti diridhoi. Masa ya Allah ridhoilah aku, ridho jaluk tok kon dhewe gak ridho. Kan begitu? Bener nggak logikanya? Ayo takono meneh. Bener nggak? Jadi jangan sibuk memohon ridho Allah. Habiskan waktumu untuk meridhoinya. Sudah pasti kalau engkau ridho Allah, meridhoimu kan begitu. Jadi kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, radiyatan sik baru. Lah kamu itu sibuk mardiyah. Lo mardiyah wis rabi ket pian ya. Jadi kamu tempuh radiyatan dulu. Kamu akan mendapat efek iya gitu, jelas ya sekarang. Ayo Bi, ayo. Oke, udah habis pertanyaannya. Oh miskin tadi tak tambahin. Kamu tahu nggak Rasulullah ditawari melalui Jibril. Jibril bilang sama Muhammad, kalau dia mau jadi raja yang kaya raya seperti kakeknya Sulaiman alaihissalam, untuk menjadi mulkan nabiya, raja yang kaya raya, maka wahai Jibril siapkan semua infrastrukturnya. Kemudian Jibril membuat gunung emas di antara Madinah dan Mekah, dan sampai sekarang masih ada di pagar itu. Itu stok terakhir Arab Saudi yang akan bangkrut sebelum 3 tahun yang akan datang. Ya, itu Jibril yang bikin untuk Muhammad, untuk menawarkan kepada Muhammad, kalau engkau mau menjadi raja yang kaya raya seperti kakekmu Sulaiman, Allah menyiapkan semuanya. Maka semua tambang minyak, kubangan Zam-Zam yang masih berumur sekitar 300 miliar tahun lagi dan tidak akan kering, itu ditaruh di situ untuk Muhammad supaya dia kaya raya. Tapi Muhammad menjawab, la ya Allah, biarkan aku, kalau aku diperkenankan, aku memilih menjadi abdan nabi ya. Biarlah aku menjadi nabi yang jelata, nabi yang papa, nabi yang miskin, sebagaimana umatku yang umumnya juga miskin. Biarlah aku berpakaian sebagaimana umatku yang paling miskin berpakaian. Biarlah aku makan sekadar sama dengan orang-orang yang paling miskin dari umatku. Kan gitu, bener nggak itu? Jadi miskin itu baik. Pendapat saya, miskin itu baik. Sama dengan lapar itu baik. Lapar itu paling baik. Jangan sampai kenyang. Saya itu hampir tiap hari saya membiarkan diri saya lapar. Nanti kalau sudah mulai ini sudah akan menuju titik mulai akan tidak sehat, saya makan dikit. Prinsipnya ganjil tok. Kalau saya misalnya mau makan 1 piring dengan lauk apa, saya coba risoles siji apa tempe loro, terus aku mau besok ngokeh. Kalau sudah cukup untuk menjaga kesehatanku, aku tidak makan yang lainnya. Itu loh Mas. Saya tiap hari menjaga seperti itu. Jadi saya sangat sedikit makan, saya sangat sedikit tidur. Itu loh Mas. Itu namanya hidup secara miskin tadi itu. Saya tidak pernah melampiaskan apa-apa. Untuk apa aku melampiaskan? Aku sudah punya istri Novia. Apa yang akan aku lampiaskan lagi? Dunia sudah tidak menarik bagiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Cak. Jadi ada teman saya itu karena dia ingin belajar Islam, akhirnya dalam otaknya itu dia berkembang jadi gini,
adanya bulan, semuanya yang menciptakan Allah gitu lah. Terus sampai pada suatu ketika dia mikirnya, lah terus yang menciptakan Allah itu siapa, kan seperti itu lah. Ketika dia bilang sama seseorang yang katanya ngerti tentang seperti itu, yang ngerti itu bilangnya, loh kamu kayak gitu itu berarti kamu syirik gitu lah. Akhirnya padahal kan kalau syirik itu kan katanya dosa besar. Nah terus kan akhirnya yang tadinya mau bersemangat itu kan akhirnya kan down seperti itu. Nah terus sementara kan akhirnya belum akhirnya kan sementara belum menemukan pencerahan. Itu yang pertama. Nah nggak mesti nyambung satu kasus. Yang keduanya itu karena diajarinya itu katanya kan suruh kalau ingin damai kan dilafadzkan harus di hatinya kan Allah gitu kan, dirasakan gitu. Nah ketika dirasakan itu kan terus kayak ada pendorongannya itu di dalamnya itu, nah kalau Allah akhirnya dari badan logikanya itu berpikirnya kok Allah di hati gitu. Nah terus sedangkan Allah itu kan di luaran gitu, kenapa kok dia di hati, jadi bingung gitu lah. Mohon dalam kasus ini mohon penjebarannya. Terima kasih. Oke, sebentar ya, yang lainnya sabar dulu Mas ya. Oke, gini loh, ini banyak bapak-bapak kita tuh malas berpikir ya. Syirik itu kan artinya Anda menyekutukan Allah, menuhankan yang selain Allah, itu namanya syirik. Itu tadi kan tidak ada hubungannya dengan itu, kok disebut syirik gitu loh. Gue mergo kesat berpikir. Jadi itu jawabannya la tafakkaru anil kholqi wa la tatafakkaru anil kholik. Ya, pikiran sing digawe Gusti Allah, ojo mikir Gusti Allah. Kalau dia mencari Allah melalui pikirannya, oh aku yang ngono cilekanku, jajal nek anjen Gusti Allah iku sakti, nggawe yo Gusti Allah liyane sing iso ngalahno dheke, ngono aku. Kalau Anda mau itu enggak apa-apa, teruskan ben cepet gendeng. Itu gue meng kaya ana jurang, gue mlebu apa ora meng ngono tok. Nek arep mlebu ora masalah. Jadi pikirkanlah makhluk Allah, alam, manusia, jin, malaikat masih boleh. Tapi jangan pikirkan kholiknya, jangan pikirkan penciptanya. Jadi jangan mikir Allah karena tidak sampai, hatimu aja hanya bisa rindu kok. Apalagi pikiranmu ngitung rambut lho ra iso. Kok mikir Gusti Allah ono sing gawe apa ora? Kayak kono ngitung rambut sik lagi mikir Gusti Allah. Rambut isor dhuwur. Aja mung dhuwur tok. Oh ya. Jadi itu ndak syirik. Itu dia mencari Allah kan baik. Aja diserik-serik, aja dipunggel-punggel. Ngono ki lho do keset ki lho. Keset atine wong golek salah titik di sentak. Sesat kok dinesoni iki lak ya aneh toh. Kowe nganggo motor, lho ning di dalane iki. Lho, kok buntu? Terus wong kampung teko, sesat ya kamu, sesat ya. Lah piye ta ya kudune ditulungi. Malah dinesoni. Oh iki ora ngerti dalan, lho ki ning dia malah ditekani wong sak kampung. Ini sesat ini, sesat. Sesat kok dinesani, sesat gitu lu ngono. Aku jangan karena kesat gitu loh. Nek nulungi wong ki aku tuh sabar. Ngono ya Dek ya. Tadi ya. Jadi rumusnya itu tadi, ojo mikir Gusti Allah. Mbok nganti mudar ora tekan kowe. Terus apa? Allah. Lho Allah masa di sini kan Allah di sana ngono. Kuwi pekok meneh kuwi. Goblok. Ngene. Ruang itu yang menciptakan siapa? Waktu, manusia. Masa Allah berada di dalam ciptaannya? Kowe nggawe toples, njur kowe urip ning jero toples ngono.
Piye. Gusti Allah ki ora iso kok. Di mana Tuhan itu cuman bahasa sastra. Jangan dijadikan bahasa matematik atau bahasa material. Tuhan tidak di mana-mana, wong di mana-mana itu di dalam Tuhan kok. Yang memuat semua itu Tuhan. Lho kok Gusti Allah didoleki? Ya ning kono ning ndi ana. Aja meneh Gusti Allah banyu ning ndi ana kok. Pira jumlah banyu? Berapakah jumlah air? 1, betul enggak? Tapi di sana ada, di sana ada, di sana ada. Wes banyu wae ngono apa meneh Gusti Allah kok doleki. Wes kowe iki cinta wae, tresno wae, percaya wae. Aja njur kowe pengen buktek-buktekke kowe Gusti Allah kandhanono. Aja meneh kowe le Nabi Musa iki semaput. Nabi Musa ngene. Ya Allah, mbok saya dijadikan Muhammad, kata Nabi Musa. Terus Allah, yo sok-sok no Muhammad ini burung lahir saiki, kata Allah gitu. Kuwi sok-sok 200 tahun meneh. Ya udah kalau gitu tolong saya jadikan Adam. Oh telat kowe, Adam wis biyen-biyen. Ngono kata Tuhan. Terus nggih mboten nek ngoten anu, mbok saya melihat wajah Tuhan. Ngono si Musa, Nabi Musa lagi. Mbok saya melihat wajah Tuhan. Oh ya wis ngono kae deloken gunung kae. Terus Nabi Musa noleh, duar meledak, Nabi Musa semaput. Dan saya duduk di tempat Nabi Musa semaput itu. Loh iki tenanan. Loh ya Allah, saya sama Kiai Kanjeng naik gunung Tur Sina. Saya naik dan teman-teman tidur di musola di pojok atas gunung itu, saya duduk di situ sendirian. Nggone Nabi Musa lungguh njur semaput kuwi dan gunungnya meleleh di sana. Terus aku batin, Nabi Musa sampeyan ngopo lho blakar tekan kene ngono aku. Adoh banget mun dhuwur adoh banget. 8 jam kita naik itu 8 jam dari jam 9 malam sampai subuh baru sampai. Dan mendakinya itu curam. Yang paling atas itu sampai 70 derajat. Wah, rong langkah senden, rong langkah bersandar. Wah, suwe banget lah. Terus lungguh ning kuno. Padahal sekarang itu sudah ada warung, sudah ada naik 100 meter ada warung, masih lumayan iso ngopi, iso ngerokok gitu. Lah Nabi Musa biyen ijen plek. Ora ono apa-apa, urung ono jisamsu, urung ono. Jadi saya duduk di situ terus sambatin, lagi Nabi Musa sampean ulah napa lho blakrak tutuk mriki niku ulah napa. Kula sing nututi menangel koyo ngeten gitu. Pak Wijayanto yang sendiri TV itu tidak lulus untuk bisa naik. Kiai Kanjeng yang tidak lulus ada 2 orang. Pak Is itu kalah sebelum bertanding yang itu. Jadi wis ora kuat iki wis turu wae. Tapi juara satunya yang main keyboard itu juara satunya. Itu yang paling cepat sampai atas juara 2-nya Mbak Novia. Apa sebabnya cepat? Karena masing-masing punya motivasi, punya spirit untuk sampai ke puncak Gunung Musa itu. Pak Joko ini sampai ke atas untuk membuktikan bahwa dia seorang pesilat yang baik, harus sampai ke atas. Joko SP yang main gitar bisa sampai ke atas karena anaknya akan lahir. Aku harus sampai ke atas untuk bayiku yang akan lahir. Terus apa meneh? Pak Denuri sampai ke atas. Caca ngeremehki aku, jangan disangka saya sudah tua. Saya bisa naik sampai ke atas meskipun tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Sampai ke atas. Juara satunya, pokoknya nek ning dhuwur engko mesti ana watu sing apik. Wah iki nek ning Badar Besi kalah. Virus kalah kabeh. Hajar Jahanam kalah. Wah, juara 1 kayak wong iki. Jadi orang mencari Allah itu motivasinya bisa macam-macam. Gitu loh, Dek. Jadi mari kita hormati teman Anda itu dan sudah jangan ketemu lagi, jangan kok senengane nduding-nduding wong ki lho, mbok dikandani, mbok dikancani yo. Saya sering ngancani anak seperti itu, gitu loh. Rumusnya sangat jelas, Nabi Musa ora lulus, aja meneh kok karo Gusti Allah. Karena Nabi Khidir ora lulus, Nabi Musa kuwi. Sehingga Nabi Khidir mengatakan hadza firaqun baini wa bainak.
inilah saat perpisahan antara engkau dan aku. Karena aku sudah bilang sama kau wahai Musa, silakan ikut aku tapi jangan tanya apapun yang saya lakukan. Terus Khidir bocorkan kapal, Musa tanya, lu kok dibocorkan? Lu aku harus kondojo takon. Gitu? Ikut lagi jalan, terus ada anak kecil dicekik sama Nabi Khidir. Loh, kok dibunuh? Jari Nabi Musa, lho kowe iki piye ta? Kok wis kondojo takon. Dah, sekali lagi kamu tanya, kamu ndak lulus. Terus Nabi Khidir menegakkan pagar. Udah nggak lulus deh. Ditanya lagi kan gitu. Nabi Musa nggak lulus kok. Nabi Musa, gitu loh. Jadi orang apa-apa wong golek ki apik. Kowe ora iso nemokke Gusti Allah sing mara nang kowe. Lho, pancen iya. Nek kowe ora mungkin mara nang Gusti Allah. Gak sapa kowe iki, kan gitu. Aku tidak mungkin mendatangi, maka Allah mengatakan wahai hambaku, kalau engkau melangkah satu langkah kepadaku, aku melangkah satu depa kepadamu. Kalau engkau melangkah satu depa kepadamu, aku melangkah satu penggalah kepadamu. Kalau engkau berjalan kepadaku, aku lari kepadamu. Itu Allah ngomong gitu. Dan hidup itu pencarian, bukan kesimpulan. Tidak ada orang pasti tahu, itu tidak ada. Tidak ada cum laude kayak apapun, tidak pasti tahu. Cuman berharap tahu, mudah-mudahan tahu. Relatif semuanya. Jadi tidak ada orang yang mengerti Allah, yang tidak ada. Menguasai Quran, mbahmu raiso. Orang iso menguasai, karena Quran tiap hari berkembang di dalam kesadaran dan kekagumanmu. Tiap hari dia punya makna baru. Apalagi Allah. Jadi jangan mencari Allah dengan konsep materi. Gusti Allah endi yo? Halo. Endi yo? Gusti Allah didoleki di ruang dan waktu. Ruang dan waktu ada di dalam Allah, bukan Allah ada di dalam ruang dan waktu. Cedak ya Mas ya? Cedak ya Mas ya? Kancani ya kancamu kuwi, kancanono ya kancamu. Dadi apa kuwi difoto aku? Are. Lain jawab tenanan malah difoto ya. Ya wis ra apa wis. Oke, kira-kira gitu ya Mas ya. Oke, jadi temani dia ya tolong. Dan sama Allah itu jangan nyari dengan konsep kue golek kacang, kue arep ndelok apa. Wong kue entut kowe ora iso ndelok ya. Entut ora iso ndelok. Dikongkon ngitung rambut, sing iso ngitung rambut kuwi mung Abu Nawas. Sing iso ngitung jumlah bintang di langit hanya Abu Nawas. Dia disuruh oleh Sultan Harun ar-Rasyid disuruh menghitung bintang. Dihitung sama Nabi Abu Nawas, terus dia bawa kambing 3 ke istana. Lu ada apa nih kok bawa kambing? Katanya saya suruh ngitung bintang. Hubungannya apa? Jumlah bintang sama dengan jumlah bulu kambing 3 ini. Kalau Baginda tidak percaya silakan kirim tim untuk menghitung. Ngono kuwi. Lah kowe nek jawab wong ngono kuwi ya ngono kuwi wae. Lah rumangsamu. Ngono ya? Ya Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin itu. Semua urusannya baik. Jika dapat nikmat dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa musibah dia bersabar dan itu baik baginya. HR Imam Muslim. Setiap pagi adalah hari kelahiran dan setiap malam menjelang adalah malam kematian. Dalam psikologi Al-Quran, tidur disebut mati karena sewaktu tidur kita tidak berkuasa lagi mengendalikan tubuh. Seakan terpisah untuk sementara, terbatasnya ruang dan waktu yang dimiliki membuat kita selalu merefleksi dan mencoba berhijrah.
Berhijrah dalam arti bermetamorfosa, meningkatkan kualitas hidup kita lebih tinggi. Mengingat dan merenungkan kematian akan membuat diri semakin tersadar bahwa pemaknaan akan batas begitu diperlukan agar lebih serius dalam menjalani hidup. Seperti yang pernah Mbah Nun sampaikan dalam Penawa Sekar, orang yang memahami kematian maka ia akan mengerti tentang kehidupan. Langkah utama yang juga ditegaskan dalam hadis Arba'in pertama dalam menjalani kehidupan, bahwa semua amalan tergantung niatnya. Jadi merumuskan niat dalam pikiran, hati, dan kemudian berwujud tindakan harus dalam kesadaran penuh, sehingga tidak mudah terbelokkan oleh berbagai macam rayuan nafsu diri. Apabila kita ingin merubah Nusantara, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah merubah diri kita sendiri. Baru kemudian kita melakukan langkah yang kita sebut sebagai menebus Nusantara. Oleh karenanya, memaksimalkan apa yang dititipkan pada diri kita dan mulai sekarang juga merupakan kunci serta sebagai bentuk kebersyukuran atas apa yang telah dianugerahkannya dalam fisik dan jiwa, sebab ruang keabadian adalah here and now, bukan yesterday atau tomorrow. Pengetahuan tentang batas juga mampu memimpin diri membedakan mana kebutuhan diri dan keinginan diri, karena pemahaman terhadap batas merupakan syarat bagi seseorang untuk bisa mengendalikan dirinya. Mengendalikan makan adalah hal paling mudah yang bisa dilakukan manusia untuk mempelajari dan memahami batas antara kebutuhan dan keinginan. Makan merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan tiap hari, dan pekerjaan itu sudah dimulai sejak lahir. Mungkin karena saking rutinnya, kita tidak pernah tahu atau setidaknya tidak pernah mencari tahu sebenarnya berapa sih kadar makanan minimal yang diperlukan manusia untuk hidup dalam sehari. Sehingga ada keyakinan salah yang melahan selalu kita percaya dan amini, bahwa seolah-olah kita tidak bisa hidup kalau sehari saja tidak makan, yang pada akhirnya mendorong manusia untuk uber-uberan, jegal-jegalan hanya sekedar memenuhi keinginan perut. Padahal kalau kita sadar dan mau berhitung, kita akan tahu bahwa kegiatan makan itu sesungguhnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Diharapkan dengan mengetahui batas antara butuh dan ingin, maka manusia cukup memenuhi kebutuhan perut saja dan mengabaikan keinginan perut, sehingga akan semakin banyak waktu untuk berpikir dan semakin banyak darah yang mengalir ke otak, tidak melulu mengalir ke perut yang menyebabkan otak kekurangan darah dan energi, sehingga tidak optimal digunakan. Seperti kebutuhan hidup manusia terbagi dalam 5 tingkatan hierarki kebutuhan. Yang pertama, manusia yang hidupnya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seperti sandang pangan, papan. Kedua, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, rasa sakit, dan bebas dari teror. Ketiga, kebutuhan sosial semisal memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis. Keempat, kebutuhan akan penghargaan, contoh pujian piagam, tanda jasa, dan hadiah. Yang kelima, kebutuhan beraktualisasi diri, yakni menggunakan seluruh potensi yang ia punya hanya untuk agar segala sesuatu di sekitarnya
menjadi teratur dan bahagia tanpa lagi memperdulikan nasibnya sendiri. Pada hakikatnya, manusia level keempat dan kelima hanya berbeda tipis. Jika level keempat motivasi dari semua dilakukan untuk memunculkan dirinya, namun manusia level kelima lebih memilih beraktualisasi dan mengubur dirinya. Karena tersadar, puncak kepastian adalah ketidakpastian yang muara dan niatnya pada yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktualisasi diri dalam tingkat kelima ini, Nabi Muhammad telah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa sebaik-baik manusia ialah ia yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Atau dalam istilah bahasa Jawa, migunane tumraping liyan, yang mana sejatinya wilayah ini tak pernah diukur dari kegiatan fisik atau banyaknya materi yang telah diberikan. Namun, kualitas niat dan pikiran lebih bisa menjadi ukuran kualitas seseorang. Setelah sebelumnya melewati fase bahwa orang yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Dan kemenangan terbesar seseorang di mana ketika kita mampu mengalahkan dirinya sendiri. Mbah Nun seringkali mengidentifikasikan tentang benar, baik dan indah, bahwa sejatinya pengetahuan dibutuhkan untuk memahami kebenaran. Kemudian apabila telah dipahami, maka tahap selanjutnya adalah memahami kebaikan. Dan pada puncaknya apabila telah memahami keduanya, maka ia akan paham apa itu keindahan. Pengetahuan tentang terjadinya siang dan malam telah banyak kali Allah ingatkan dalam Al-Quran. Saat terang manusia bekerja dan saat gelap manusia beristirahat, berpikir, berkata dan bergerak merupakan sebuah tindakan yang memerlukan energi relatif sama besarnya. Maka nyaris tidak mungkin seseorang manusia bisa berpikir, berkata, dan bekerja secara serempak dalam satu waktu. Dibutuhkan pengelolaan waktu dan energi agar ketiga hal tersebut bisa dilaksanakan. Kemudian apabila telah dipahami, maka tahap selanjutnya adalah memahami kebaikan, dan pada puncaknya apabila telah memahami keduanya, maka ia akan paham apa itu keindahan. Pengetahuan tentang terjadinya siang dan malam telah banyak kali Allah ingatkan dalam Al-Quran. Saat terang manusia bekerja dan saat gelap manusia beristirahat. Berpikir, berkata, dan bergerak merupakan sebuah tindakan yang memerlukan energi relatif sama besarnya. Maka nyaris tidak mungkin seseorang manusia bisa berpikir, berkata, dan bekerja secara serempak dalam satu waktu. Dibutuhkan pengelolaan waktu dan energi agar ketiga hal tersebut bisa dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan manajemen waktu dalam menjalani kehidupan. Sejauh ini waktu terbaik untuk berpikir dan berkata bukanlah pada saat manusia bekerja, maka kegelapan merupakan pilihan terbaik agar seseorang manusia bisa berpikir dan berkata secara optimal. Suatu pekerjaan akan berjalan baik bila direncanakan dengan baik. Proses perencanaan merupakan proses yang sangat melibatkan kemampuan berpikir dan berkata-kata bertukar ide. Secara singkat bisa disimpulkan bahwa malam hari di saat gelap merupakan waktu yang tepat untuk membuat rencana, dan ketika siang hari telah tiba merupakan saat yang tepat untuk menjalankan rencana. Demikianlah dalam setiap malamnya masyarakat Ma'iyah mencoba untuk mempersiapkan diri menebus Nusantara. Mbah Nun juga kerap mengingatkan, berpikirlah 1000 kali untuk berbohong, apalagi membohongi orang lain. Karena
kebohongan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Namun, ketika kebohongan menjadi bentuk kehidupanku, maka itulah bentuk kehilangan dan kematianku sebagai manusia. Seketika itu aku bukan manusia, aku bukan hewan, aku bukan alam, atau mungkin aku lebih rendah dari semuanya. Tutur Basudewa Krishna dalam Mahabharata. Tapi bersyukurlah karena Nur Muhammad telah selalu mengajarkan bahwa jangan pernah membenci orangnya, tapi bencilah sikap, perilaku atau tindakan yang kurang sesuai tersebut. Yang nantinya ketika orang telah berhijrah kembali berjalan pada sisi yang sesuai, bersiaplah untuk mencintainya lagi. Di sanalah letak pencurian, perkelahian menjadi ladang menjalin seduluran dalam ma'iyah ketika subjek terdakwa telah merubah pikiran dan sikap hidupnya, maka kita juga wajib menyayanginya lagi. Sejatinya menjadi manusia adalah tugas yang cukup berat untuk selanjutnya kemudian menjadi abdinya dan pada level yang lebih tinggi lagi untuk menjadi Khalifah Halil Ard. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.